Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Fitra dengan NIM 191740027. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai contoh penilaian dan cara mengubah skor menjadi nilai. Dan ini adalah salah satu materi dari mata kuliah pengembangan asesmen pembelajaran bahasa yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Atmazaki MPD dan Dr. Tresyalina MPD. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi kita hari ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai contoh lembar penilaian dan cara mengubah skor menjadi nilai. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai contoh lembar penilaian. Sebelum saya menjelaskan bagaimana contoh lembar penilaian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pengertian dari penilaian tersebut. Menurut Purwanto tahun 2000 mengatakan bahwa penilaian adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Yang kedua, menurut Kumano tahun 2001 mengatakan bahwa penilaian itu terdapat atau terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Yang ketiga, menurut Arikunto tahun 2003, penilaian adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Selanjutnya, menurut Zainul dan Nasution tahun 2001 mengatakan bahwa penilaian adalah suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Nah, yang kelima itu adalah menurut Anastasia dalam Tohat tahun 1999 halaman 1 mengatakan bahwa penilaian bukanlah sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai suatu dengan terencana dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Selanjutnya, dari beberapa pengertian menurut para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa penilaian itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai sesuatu. Nah, untuk menentukan apakah sesuatu itu memiliki nilai, maka dilihatlah dari informasi yang diperoleh melalui proses pengukuran. Nah, selanjutnya informasi yang diperoleh tersebut berupa data kuantitatif yang langsung diolah dan ditafsirkan berdasarkan acuan tertentu. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai tujuan penilaian. Nah, menurut Popam tahun 1995 ada 5 penilaian bertujuan untuk: pertama, mendiagnosa kelebihan dan kelemahan siswa dalam belajar. 2, memonitor kemajuan siswa. Dan yang ketiga, menentukan jenjang kemampuan siswa. Keempat, menentukan efektivitas pembelajaran. Dan yang kelima, mempengaruhi persepsi publik tentang efektivitas pembelajaran. Dapat kita ambil garis besarnya atau tujuan utama dari penggunaan asesmen atau penilaian dalam pembelajaran atau yang dikatakan sebagai classroom assessment adalah untuk membantu guru dan siswa dalam mengambil keputusan profesional untuk memperbaiki pembelajaran. Selanjutnya ada 4 fungsi penilaian menurut Arikunto tahun 2012 halaman 18 sampai 19. Yang pertama itu adalah penilaian berfungsi selektif. Nah, dengan cara mengadakan penilaian ini, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswa. Yang kedua, penilaian berfungsi sebagai diagnostik. Nah, dengan mengadakan penilaian, guru melakukan diagnosis kepada siswa
tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahuinya sebab-sebab kelemahan ini akan lebih mudah untuk mencarikan cara untuk mengatasi kelemahan tersebut. Dan yang ketiga, penilaian itu berfungsi sebagai penempatan. Nah, untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa itu berada atau ditempatkan, maka digunakanlah suatu penilaian. Nah, sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Dan yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Nah, fungsi keempat ini maksudnya adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu program itu berhasil diterapkan. Nah, keberhasilan program itu ditentukan oleh beberapa faktor juga, yaitu seperti faktor dari guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk penilaian. Menurut Ari Kunto tahun 2012, halaman 242 mengatakan bahwa penilaian dalam pembelajaran atau kelas meliputi 7 bentuk. Yang pertama itu penilaian melalui tes tertulis. Kedua, penilaian melalui tes lisan. Ketiga, penilaian itu juga dapat melalui tes unjuk kerja. Dan yang keempat, penilaian itu dapat dilakukan dengan cara menilai suatu produk. Yang kelima, penilaian berbasis atau melalui proyek. Keenam, penilaian melalui portofolio. Dan yang ketujuh adalah penilaian diri. Saya akan menjelaskan bentuk penilaian. Salah satunya adalah penilaian unjuk kerja yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, menurut Ari Kunto tahun 2012, halaman 242, mengatakan bahwa sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum Balitbang Diknas, yang dimaksud dengan penilaian unjuk kerja adalah kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Nah, oleh karena itu, penilaian dari unjuk kerja ini dilakukan terhadap apa yang dilakukan oleh peserta didik ketika sedang melakukan atau mengerjakan tugas tertentu. Nah, untuk dapat mengetahui benar tidaknya unjuk kerja peserta didik, guru perlu menggunakan lembaran pengamatan. Nah, berikut ini dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana bentuk instrumen berupa lembaran pengamatan. Ini dicontohkan dalam kegiatan ketika guru ingin mengambil nilai melihat kemampuan menari siswa. Guru menggunakan format pengamatan dengan memberikan 4 aspek penilaian, yaitu dalam kategori sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Nah, untuk menentukan letak centang pada kolom-kolom dengan kategori sangat baik tersebut, baik, kurang baik, dan tidak baik, penilai tidak boleh asal kira-kira saja dalam memberikan penilaian, tetapi juga harus dibuktikan dengan indikator atau bukti-bukti penilaian lainnya. Misalkan, 1. Posisi tubuh ketika menari. Nah, dari aspek pertama ini ada 2 kategori yang akan dinilai berdasarkannya. Yang pertama adalah badan tegak atau lurus. Dan yang kedua, pundak ditarik ke belakang. Nah, yang kedua itu adalah gerak tangan. Nah, gerak tangan ini ada 3 poin yang akan dilihat. Yang pertama itu pergelangan tangannya dilipat. Yang kedua itu adalah ibu jari dan jari tengah bertemu. Dan yang ketiga, posisi disesuaikan dengan gerak. Nah, yang ketiga itu adalah pandangan mata. Nah, pandangan mata ini juga ada 3 kategori yang akan dilihat atau yang akan dinilai. Yang pertama itu adalah mata terbuka. Yang B ini adalah pandangan 45 derajat atau setinggi ukuran badan ke depan. Dan yang ketiga adalah sedikit berkedip sebagai selingan.
Nah, bagaimanakah cara menentukan skor dalam penilaian unjuk kerja? Nah, yang pertama itu adalah jika muncul ketiganya berdasarkan bukti A, B, dan C, maka diberikan skor 4. Berarti kategorinya adalah sangat baik. Nah, jadi centang atau letak centang dalam kolom adalah sangat baik. Kedua, jika hanya muncul 2 dari bukti kategori A, B, dan C, maka diberikan skor 3. Artinya adalah kategori baik. Nah, letak centang dalam kolom adalah baik. Yang ketiga, jika hanya muncul 1 saja dari bukti A, B, dan C, maka diberikan skor 2. Berarti kategorinya adalah kurang baik. Jadi letak centang yang ada pada kolom itu adalah kurang baik. Dan yang keempat, jika dari bukti A, B, dan C tidak ada yang muncul satupun, maka diberikan skor 1. Artinya berdasarkan kategori tidak baik. Nah, jadi letak centang ada di dalam kolom itu yaitu adalah tidak baik. Nah, berikut adalah contoh format penilaian kemampuan menari. Tadi yang seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu ada posisi tubuh ketika menari, gerak tangan, pandangan, posisi mata, dan bisa ditambahkan lagi dengan aspek yang dinilai atau yang dibutuhkan. Nah, alternatif hasil penilaian ini ada 4, bisa dikategorikan sebagai sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Selanjutnya, ini adalah contoh lembar penilaian yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya mengambil tentang daftar nilai ujian semester ganjil siswa SMP kelas 7 di Kota Padang tahun pelajaran 2017-2018. Nah, di situ ada beberapa pertama di dalam kolom format itu ada identitas sekolah, ada nama sekolah, ada mata pelajarannya, dan kelas ataupun kurikulumnya. Setelah itu ada KKM yang menentukan batas nilai yang harus dicapai oleh siswa. Nah, di sini saya ambil adalah 75. Dan selanjutnya ada kolom untuk nomor, nama siswa. Jumlah ini adalah jumlah skor benar dan salahnya. Ada benar, ada yang salahnya. Lalu ini adalah skor pilihan ganda, karena saya mengambil hanya soal pilihan ganda saja. Dan skor uraian, ada lagi total skor, ada nilai, dan ada catatannya. Nah, di sini saya mengambil sampel itu adalah 10 orang siswa. Dan dari 50 soal, ada beberapa siswa yang belum tuntas dan ada juga yang tuntas. Nah, contohnya adalah salah satunya yang pertama itu ada Aidil Adha Febro. Nah, ini dia menyelesaikan 50 soal. Terus judul benarnya, maksudnya adalah skor benarnya itu dia berhasil menjawab 30 poin dan skor yang menjawab salah itu 20 poin. Jadi skor pilihan gandanya itu adalah 30 poin dengan total skor 30 dan nilainya 60. Kenapa demikian? Karena 1 poin dalam setiap soal itu kita berikan skor 2. Nah, makanya 60 poin. Jadi catatannya adalah tidak atau belum tuntas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan KKM atau standar KKM yang diterapkan, yaitu 75. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah skor menjadi nilai. Sebelum kita melanjutkan materi ini, maka saya akan memberikan penjelasan apa itu pengertian dari skor. Nah, menurut Ari Kunto tahun 2012, halaman 271 mengatakan bahwa skor adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap tes yang dijawab betul oleh siswa. Selanjutnya, menurut Yusuf tahun 2005, halaman 250 mengatakan bahwa penskoran atau men-skor ini adalah suatu tindak lanjut dari pengadministrasi tes yang telah
bicarakan pada bagian sebelumnya atau bagian terdahulu. Selanjutnya juga menurut Purwanto tahun 2018 halaman 70 juga mengatakan bahwa penskoran ini adalah suatu langkah dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa atau mahasiswa. Nah, selain itu penskoran ini merupakan suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka atau mengadakan kuantifikasi. Ada cara mengolah skor. Nah, menurut Arikunto tahun 2012, halaman 187 mengatakan bahwa cara mengolah skor yang digunakan untuk mengolah skor dalam bentuk tes pilihan ganda itu digunakan dua macam rumus pula. Nah, seperti yang telah saya jelaskan dalam format penilaian, itu saya menggunakan soal objektif atau yang lebih tepat adalah pilihan ganda. Nah, untuk menghitung skornya itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan denda, yang kedua tanpa denda. Kalau menggunakan dengan denda, itu dengan menggunakan rumus, skor yang diperoleh sama dengan jawaban yang betul dikurang jawaban yang salah per banyaknya option dikurang satu adalah pilihan bilangan tetap. Selanjutnya tanpa denda itu menggunakan rumus skor yang diperoleh sama dengan jawaban yang benar. Nah, jadi sistem skor yang digunakan dalam penghitungan soal yang tadi itu menggunakan rumus yang B tanpa denda. Misalnya, seorang siswa bernama Andi mengikuti sebuah tes ujian dengan soal 50 butir. Andi berhasil menjawab benar 30 butir. Maka skor yang dicapai Andi adalah 30 butir. Karena setiap butir soal tersebut diberikan 1 poin. Nah, menurut Yusuf tahun 2005 halaman 250 mengatakan bahwa pada prinsipnya ada berbeda tipe untuk setiap jenis soal dalam cara mengolah skor, yaitu ada tipe tes objektif dan untuk tes esai. Nah, tes objektif itu tiap butir soalnya atau itemnya akan diberikan nilai atau skor 1, kecuali penyusun tes melihat bahwa di antara item-item tertentu memuat tugas yang beratnya berbeda. Nah, untuk menghitungnya ada dua cara. Cara pertama membariskan skor sama untuk semua item. Artinya, penyusun tes atau pemeriksa tidak memberikan bobot khusus pada masing-masing item. Dan yang kedua, itu menggunakan bobot khusus untuk masing-masing item sesuai dengan berat ringannya, beban atau tugas yang dikandung oleh masing-masing item. Nah, skor yang diberikan terhadap jawaban tes pada prinsipnya merupakan cara untuk mengkuantifikasikan kemampuan peserta didik sesuai dengan ruang lingkup mata ujian. Nah, selanjutnya adalah untuk tes esai, itu skor tiap butir sangat ditentukan oleh bobot berat ringan, sukar mudah, penting tidaknya butir soal itu dalam keseluruhan materi belajar. Nah, di samping itu, rentang nilai yang digunakan dalam tes penilaian esai itu diperhatikan juga dengan misalnya menggunakan skor 1-5 atau 1-10. Selanjutnya, menurut Purwanto tahun 2018 halaman 70 juga mengatakan bahwa angka-angka hasil penskoran itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui suatu proses pengolahan tertentu. Nah, penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai itu adanya dengan angka, misalnya seperti angka rentangan angka 0-10, 0-100, atau 0-4. Dan ada pula dengan huruf seperti A, B, C, atau D, dan E. Nah, untuk tes objektif sama seperti yang telah dijelaskan juga sebelumnya oleh Ali sebelumnya. Untuk soal-soal objektif biasanya setiap jawaban itu diberikan skor 1 dan setiap jawaban yang salah diberikan skornya 0. Nah, total skor diperoleh dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dari semua soal. Dan yang selanjutnya adalah tes esai. Itu untuk soal-soal esai dalam penskorannya biasanya itu digunakan cara memberikan bobot kepada setiap soal menurut tingkat kesukarannya atau banyaknya
sedikit banyaknya unsur. Jadi itu ditentukan berdasarkan tingkat dari setiap soal tersebut. Nah, bagaimana cara mengubah skor menjadi nilai? Ini adalah bagian yang terakhir dalam pembahasan kita, yaitu adalah dengan cara 3 macam, yaitu adalah penskoran tanpa ada koreksi jawaban, kedua penskoran ada koreksi jawaban, yang ketiga penskoran dengan butir beda bobot. Nah, penskoran yang digunakan dalam penjelasan kali ini adalah menggunakan bentuk soal tes pilihan ganda, dan cara skornya itu atau mengolah skornya itu adalah tanpa menggunakan koreksi, adanya koreksi jawaban. Nah, itu maksudnya apa? Penskoran dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar itu sudah mendapatkan nilai 1. Jadi menghitung dari bobot butir soal. Nah, sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah dengan menghitung banyaknya butir soal yang jawab benar. Nah, setelah itu skor barulah hasilnya akan diubah ke nilai. Nah, nilai itu apa? Nilai itu adalah angka rubahan dari skor yang menggunakan acuan tertentu, proses penskoran terhadap jawaban atau tes yang diujikan. Tanpa koreksi jawaban, tebakan bisa dilakukan dengan menggunakan rumus. Atau jika kita menggunakan cara tanpa koreksi jawaban atau tanpa koreksi, itu kita bisa menggunakan rumus skor sama dengan banyak butir yang dijawab benar dibagi banyak butir soal dikali 100. Contohnya seperti ini. Nah, pada suatu soal atau Andi mengikuti sebuah ujian dengan banyaknya soal tes 50 butir. Andi berhasil menjawab dengan benar 30 butir. Nah, maka skor yang capai Andi adalah skor sama dengan banyak butir yang jawab benar adalah 30 butir soal dibagi dengan 50 butir soal dikali 100. Maka nilai skor yang diperoleh Andi dalam tes itu adalah 60. Terima kasih telah menyaksikan video ini dengan materi contoh format penilaian dan cara mengubah skor menjadi nilai. Saya undur diri dan mohon pamit. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum.